Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurlaila dengan NIM 6670250029. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil kajian terhadap jurnal yang berjudul Collaborative Governance Model on Agricultural Business in Banten, Indonesia, yang ditulis oleh Muhammad Dian Hikmawan, Abdul Hamid, Bayu Nur Rahman, Gilang Ramadan, dan Yebi Hasan Mairudin dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Jurnal ini tuh diterbitkan dalam Jurnal Transformatif Volume 6 tahun 2020. Penelitian itu membahas bagaimana tata kelola kolaboratif atau collaborative governance dapat menjadi solusi menghadapi degenerasi pertanian, yakni menurunnya minat generasi muda untuk menjadi petani. Permasalahan ini tuh semakin serius karena banyak lahan pertanian di Banten yang berubah fungsi menjadi kawasan industri dan perumahan. Akibatnya itu sektor pertanian itu kehilangan daya tarik ekonomi sekaligus mengalami krisis regenerasi petani muda yang berpotensi mengancam ketahanan pangan. Untuk menjawab tantangan tersebut, para penulis itu mengajukan model collaborative governance yang melibatkan 3 aktor utama, yaitu petani muda, pemerintah daerah, dan sektor swasta. Terutama lembaga keuangan berbasis teknologi atau financial teknologi atau fintech. Model ini menekankan pentingnya kerjasama lintas sektor dalam menciptakan ekosistem pertanian yang berkelanjutan, inovatif, dan menarik bagi generasi muda. Dalam studi lapangan, penulis juga menyoroti 2 komunitas petani muda yang menjadi studi kasus, yaitu Jawara Farm dan Selaras Farm di Provinsi Banten. Jawara Farms itu digagas oleh pemuda bernama Agis dan rekan-rekannya yang memadukan pertanian hortikultura dengan peternakan untuk menciptakan pendapatan yang lebih stabil. Mereka menjalin kerjasama dengan perusahaan vintage Agraria Farm untuk pembiayaan usaha, sehingga lahirlah model bisnis pertanian yang mandiri dan profesional. Selaras Farm memiliki konsep serupa dengan fokus pada hortikultura dan pemberdayaan masyarakat sekitar. Pendekatan penelitian yang digunakan itu bersifat kualitatif deskriptif dengan kerangka teori dari kritik Emerson dan Tina Nabatsi 2015 yang memperkenalkan konsep collaborative governance regime atau CGR. Kerangka ini tuh menjelaskan bahwa kolaborasi lintas batas antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat merupakan kunci untuk menghasilkan keputusan politik yang efektif. Dalam konteks Banten, para penulis juga menerapkan teori tersebut untuk memahami bagaimana petani muda, pemerintah daerah, dan pihak swasta dapat bersinergi menciptakan model pertanian baru yang berkelanjutan. Nah, jika dibandingkan dengan penelitian dan pemikiran internasional, model yang dikembangkan oleh Hikmawan, Hamid, Nur Rahman, Gilang Ramadan, dan Bung Yebi ini tuh memiliki beberapa kesamaan penting. Misalnya penelitian Chris Ansel dan Alison Goss 2007 dalam Journal of Public Administration Research and Theory menekankan bahwa kolaborasi yang berhasil memerlukan trust building, dialog langsung, dan motivasi bersama. Terus ada studi William Hamilton, Jerry Bosworth, dan Eric Ruto, ini tuh tahun 2015 di Inggris, menemukan bahwa regenerasi petani muda dapat berhasil bila didukung kebijakan publik yang kuat dan akses terhadap modal sektor pertanian serta pelatihan kewirausahaan. Nah, selain itu ada teori Donahue dan Jack Weiser. Ini tuh tahun 2011 dari Harvard University tentang collaborative governance menjelaskan pentingnya pembagian peran yang jelas antara sektor publik dan privat. Nah, di dalam kasus Banten ini tuh pemerintahan itu lebih banyak berperan dalam penyuluhan dan studi dan subsidi teknis gitu, sedangkan sektor bisnis dan komunitas muda mengambil inisiatif dalam inovasi dan produksi.
Nah, ada lagi dari Ahmad Farazman 2012 tentang sound governance juga relevan karena menekankan pentingnya perlibatan warga negara dalam tata kelola publik yang adaptif. Selanjutnya ada Clark tahun 2009 di Inggris tentang diversifikasi bisnis pertanian juga memberikan perbandingan yang menarik. Clark ini tuh menemukan bahwa petani muda yang menggabungkan pertanian dengan sektor lain seperti pariwisata dan teknologi itu memiliki peluang bertahan lebih besar. Nah, dari berbagai perbandingan tersebut dapat disimpulkan bahwa penelitian karya Hikmawan, Hamid, Nur Rahman, Ramadan, dan Bung Gebe ini tuh memberikan kontribusi penting dalam memperkenalkan model tata kelola kolaboratif berbasis lokal. Meski masih pada tahap awal, model itu menunjukkan potensi besar untuk direplikasi di daerah lain di Indonesia. Tantangan yang tersisa adalah memperkuat dukungan kebijakan, terus memperjelas peran kontraktor, dan membangun sistem kolaborasi yang berkelanjutan. Terima kasih.